Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali kita akan beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kita siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh Tuhan kita. Apapun yang saudara alami pada pagi hari ini, kita percaya bahwa masih ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Lukas 17 menceritakan di situ ada 10 orang sakit kusta mengharapkan adanya sebuah mujizat, dan Tuhan nyatakan mujizat itu atas mereka. Tetapi dari 10 orang itu hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan, yang kembali kepada Tuhan dan memuji Tuhan dengan suara nyanyi, dan dia menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Saudara, dia mendapatkan keselamatan akan jiwanya. Mari kita jangan sampai terlena. Kita hanya berbicara berkat-berkat, tapi kita tidak memiliki sikap yang benar datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah bisa menjauhi Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Kemana aku dapat pergi?
Engkau Tuhan, sungguh tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan saudara. Amin, amin, haleluya, haleluya. Hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Coba kau menyanyikan. Sungguh
Kami akan berdiri bagi bangsa ini. Kita akan berdoa bagi bangsa ini, saudara. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Kita serahkan bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami. Amin. Haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Bagi bangsa ini kami berdiri, Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan membuahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Atas seluruh. Amin. Amin. Nama Tuhan ditinggikan seluruh. Bisa berdoa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Biarlah kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tidak pernah kita ragukan kasih kesetiaan Tuhan. Tak pernah kuragukan Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegangi sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku.
saja dijatuh. Tapi kita memiliki Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Oleh karena itu kita tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Setuju dengan statement saya bahwa kita akan setia sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita memenuhi kebenaran firman Tuhan. Percaya semuanya Tuhan.
dalam bangsa kami, dalam keluarga kami. Kami percaya rencana tidak pernah mengganggu dan itu akan tergenapi rencana yang indah bagi keluarga kami. Bapak, perkenankan kami hari ini. Berikan kami hati yang mau belajar melakukan firman. Kami percaya ketika hal itu kami lakukan, maka sesuai dengan alat pujian kami, itu akan pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Bahkan setiap keluarga kami akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Bapak, kami minta Roh Kudus hadir di ibadah kami, dan kami siapkan hati kami untuk Roh yang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus kita. Shalom, teman Tuhan, silakan duduk. Saya diberkati melalui pujian-pujian tadi. Seberapa banyak kita yang hari ini juga mungkin bahkan sama dengan saya diberkati melalui pujian tadi. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Bagi bangsa ini kita berdiri, amin. Tapi yang paling utama adalah bagi keluarga kita. Siapa yang terus berdoa buat keluarganya supaya keluarganya tetap memuliakan Tuhan? Siapa yang hidup keluarganya terus tetap setia, saling mengasihi, ada damai, ada sukacita, ada berkat Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kenapa juga saya juga berada di dalam keluarga. Karena itu sesuatu hal yang juga Tuhan sudah rencanakan. Amin. Kita juga semua ada kan di dalam keluarga. Dan hari ini temanya tentang keluargamu adalah pelayanan. My family is my ministry. Berbicara tentang keluarga, ada banyak versinya. Ada yang mungkin bilang, keluargaku nggak seperti keluargamu. Keluargaku mungkin keluargaku yang terus berantakan. Ada banyak versi mungkin pengertiannya seperti itu. Tapi hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan. Saya belum berkeluarga, tapi saya punya rencana. Dan tentu Tuhan juga punya rencana buat saya tentang keluarga. Amin. Kalau mau saya cerita, ada banyak mungkin yang saya mau ceritakan, tetapi singkatnya begini. Kalau Tuhan kehendaki tahun lalu saya menikah, pasti saya sudah punya keluarga. Tapi saya mau belajar taat dengar suara kata Tuhan. Kalau bukan itu, saya mau taat Tuhan. Berikan yang terbaik. Sekalipun mungkin sangat mahal dan bayarnya itu sangat mahal, sakit gitu. Tapi saya percaya proses itu, sakit itu kedepannya akan menjadi sesuatu yang indah. Amin. Mungkin di antara kita juga ada yang sama, atau yang sudah berkeluarga, atau ada yang salah langkah. Sakit Tuhan, sakit Tuhan. Tapi percayalah, kalau kita libatkan Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, seperti lagu tadi, bagi keluarga ini saya berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan apa?
kayaknya di tempat ini gak mau keluarganya dipulihkan. Gimana? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Sesuatu yang besar dengan iman pasti terjadi. Yes. Amin. Keluarga kami agar apa? Agar nama-Mu ditinggikan atas segala. Saya memiliki keluarga juga, punya bapak, punya mama, punya adik, punya kakak. Masih banyak PR saya. Itu sebabnya keluargamu adalah pelayananmu. Keluarga adalah kesatuan, kesatuan pokok dalam masyarakat. Bila keluarga tersebut kuat, kuatlah masyarakat, bangsa, dan gereja. Akan tetapi bila perpautan dalam struktur keluarga itu hancur, artinya hubungan dalam keluarga itu hancur, tiap lapisan bahkan masyarakat pun bisa menderita. Gereja pun harus menerima tanggung jawab ini Bapak Ibu. Gereja itu siapa? Katakan kami, saya. Amin. Ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Selanjutnya ini, Allah memanggil kita untuk membangun kerajaan Allah dalam keluarga. Katakan amin. Sekali lagi, Allah memanggil kita untuk membangun kerajaan Allah dalam keluarga. Kurang mantap, amin. Siapa yang rindu kerajaan Allah itu dibangun dalam keluarganya? Amin. Saya. Ada orang di sini, Bapak Ibu. Saya di sini aja deh. Saya bertanya kepada jemaat Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua. Allah memanggil kita untuk membangun kerajaan Allah. Katakan amin. Yes. Kalau ada kerajaan Allah di keluarga kita, Bapak, wow, kita anak raja, kita anggota Allah. Jadi apa yang punya Allah adalah kepunyaan kita. Katakan amin. Untuk itulah saya akan memberikan penjelasan sedikit. Larry Christensen menunjukkan pentingnya keluarga itu dengan menyatakan bahwa Allah telah menciptakannya. Jadi keluarga itu Tuhan yang menciptakannya. Dan selanjutnya ini, kalau Tuhan menciptakannya berarti pertama, keluarga adalah milik Allah. Keluarga itu milik Allah. Jadi bukan suka-suka kita. Kalau milik Tuhan, kembalikan kepada agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas keluargaku. Yang kedua, Dia menentukan struktur dalam dari keluarga. Jadi Tuhan itu sudah membuat struktur. Kepala dari rumah tangga adalah di dalam keluarga ada juga suami kan, istri dan anak. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, hormati dan taatilah, tunduklah kepada suami. Dan sebaliknya suami juga mengasihi dan anak-anaknya. Jadi di dalam keluarga itu saling mengasihi. Ini adalah sesuatu apa? Yang Tuhan sudah ciptakan dari awal, supaya keluarga itu saling mengasihi. Amin. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk pelayanan ini. Yang kedua, tadi saya katakan Dia menentukan struktur dari keluarga. Yang ketiga adalah Dia menetapkan maksud dan sasarannya. Ternyata ada sasaran Tuhan di dalam keluarga. Sekali lagi, ada sasaran, ada tujuan, ada maksud yang mulia. Kalau hal ini kita mengerti dari awal dan sampai akhir hidup itu, seperti lagu saya membawa tentang lagu tadi, sampai
Mungkin di antara kita, keluarga kita, mungkin ada yang retak lah, ada yang hancur lah, ada yang mungkin anak tidak menghormati orang tua, bahkan sebaliknya. Tapi percayalah, hari ini saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar yang Tuhan sudah rencanakan pasti terjadi atas keluargaku. Keluargaku akan memuliakan Tuhan. Keluargaku akan melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Amin. Dengan demikian, pernikahan bukanlah pernikahan kita, melainkan pernikahannya. Bukan pernikahan kita, tapi punya Tuhan semua. Karena kan dari awal saya katakan, keluarga itu adalah milik siapa? Milik Tuhan kan? Dan selanjutnya, bukan rumah tangga kita, melainkan rumah tangganya. Bukan anak-anak kita, melainkan anak-anaknya. Bukan keluarga kita, melainkan keluarganya. Artinya begini, semuanya itu kita pertanggungjawabkan, karena itu milik Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar begini. Kita akan belajar dengan tokoh yang saya akan lakukan, Yosua. Mari kita lihat dalam Yosua 24. Ini menarik. Yosua 24 ayat yang ke-14 dan 15. Tapi ayat 15 lah saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah yang merupakan Tuhan inginkan. Selalu ada mesbah di dalam keluarga. Kata pelayanan di sini. Jadi beribadah berarti apa? Ada pelayanan di situ. Aku dan seisi rumahku. Yosua memilih, karena pilihan Bapak Ibu ya. Keluarga yang bahagia itu pilihan, bukan? Betul ya? Saat kita memilih yang salah, maka akan salah lagi setiap langkahnya. Tapi kalau kita libatkan Tuhan yang benar, maka Tuhan akan membenarkan apa yang salah selama ini. Mau kita Bapak Ibu dikoreksi? Mau kita dievaluasi? Mau kita dibenahi? Supaya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kita akan belajar kembali mengenai Yosua ini. Dia katakan gini, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku di sini begini, struktur dalam keluarga. Imam ya, dia memiliki keputusan yang sangat penting, sangat besar. Kepala keluarga yang memilih kebenaran yang saya katakan adalah yang tepat. Dia memilih jalan yang tepat. Aku, katanya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan apa? Struktur yang Tuhan mau. Ada makanya banyak di rumah tangga. Bahkan ketika saya pelayanan, saya puji Tuhan, di bawah Tuhan juga melayani banyak keluarga yang bermasalah. Suaminya tidak bertanggung jawab, jadi ia mengambil kepala di dalam rumah tangganya adalah istri. Sehingga apa? Kebanyakan terjadi permasalahan, ribut sana sini. Akhirnya apa? Keluarga itu berantakan, saling menuntut, akhirnya tidak ada keharmonisan. Inilah rencana iblis dari awal. Makanya keluarga yang pertama kali, yaitu Adam dan Hawa,
dirusak iblis kan, Bapak Ibu. Supaya keluarga ini bukan menjadi keluarga yang takut Tuhan, tapi keluarga yang saling membenci. Tidak ada damai itu, saling menyalahkan. Nanti kita lihat. Selanjutnya begini. Seisi rumah artinya ada ayah, ibu, anak, harta, dan lain-lain. Seisi rumah artinya apa? Semua yang menjadi yang dipercayakan kepada kita kembalikan kepada Tuhan. Baik harta kita. Artinya apa? Apapun yang diberikan Tuhan, termasuk nafas ini, kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Dia memberikan keputusan dan dia pilih, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah tadi apa? Pelayanan. Inilah pelayanannya. Dan selanjutnya kita akan lihat Yosua di perjanjian lama, tapi perjanjian baru ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan melalui keluarga apa? Yesus. Yesus ini pelayanannya, dia berangkat dari mana? Dari keluarga kan? Betul nggak Bapak Ibu ya? Yesus ini berangkat dan tidak langsung terus aku jadi Yesus. Aku Yesus enggak langsung begitu. Tapi dia berangkat dari apa? Keluarga Yusuf dan Maria. Kita akan melihat Yesus ini, kalau kita melihat ya, Yesus ini tidak mencari popularitas. Bahkan kalau melihat dari pelayanan Tuhan Yesus ini sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika pelayanannya, dia selalu katakan kayak gini. Bahkan membangkitkan orang mati, dia selalu berkata begini, kan Tuhan kita, jangan bilang sama siapa ya. Bukankah begitu? Bukan begitu? Tuhan Yesus selalu bilang, jangan bilang sama siapa. Dia gak cari popularitas. Makanya kita akan lihat keluarga ini. Kenapa? Makanya kok keluarga ini yang dipilih kan gitu. Saya berdoa supaya keluarga kita juga terpilih, amin. Keluarga kita akan memuliakan Tuhan, amin. Dari keluarga kita akan ada hal-hal yang akan terjadi, sesuatu yang mujizat. Mungkin melalui pelayanan anak diberkati Tuhan, di pekerjaan bisa menjadi berkat. Itu anak siapa itu? Betul kan? Selalu begitu gak Bapak Ibu? Itu anak siapa ya? Pasti berangkat dari apa? Keluarga. Tapi coba di luar sana dia melakukan yang tidak baik. Oh patutlah keluarganya kayak gitu ya. Patutlah, pantasan dia seperti itu karena keluarganya seperti itu. Itu sebabnya Yesus juga sama. Kenapa? Yusuf dan Maria sesuatu hal yang luar biasa kita akan belajar. Yusuf ini merupakan apa? Di dalam Matius kita lihat dengan cepat. Matius 1 ayat 18 sampai 25 tidak akan saya bacakan, tapi begini. Yusuf dikatakan dia itu apa? Tulus hati Bapak Ibu. Bayangkan saja ketika seperti sekarang ini, ada yang di sini jomblo, coba angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Atau ada yang single? Enggak ada. Atau ada yang mau menikah? Enggak ada juga. Tapi saya lihat kayaknya ada yang mau nikah. Betul kan? Saudara? Siapa namanya? Yang pakai ini? Masker? Kotak-kotak? Calon Mesia kan? Oh nikah kan? Oke, saya tanya ya. Sama seperti saya. Misalnya isi Mesia nggak ada pula. Mesia bilang kayak gini, aku tuh hamil. Ini tunangan kan? Aku tuh hamil. Masih mau nggak sama aku? Ya kan? Ini merupakan sesuatu apa? Yang sulit, betul?
Maukah Bapak Ibu menikah sama orang yang sudah hamil? Gak tahu siapa mau berbuat atau gimana? Ah, males banget saya. Gak setia ya. Pasti begitu kan? Betul gak Bapak Ibu? Aduh, enggak. Betul gak Bapak Ibu? Betul ya? Maaf Pak, bukan kayak gitu Pak. Ya. Ini Yusuf kalau nggak dekat Tuhan, kalau nggak hubungannya baik dengan Tuhan, nggak mau deh. Tapi karena dia dekat dengan Tuhan, informasi dari surga itu dia dengar dan dia mau taat. Itu sebabnya keluarga ini dari masa mudanya pun sudah dipilih Tuhan. Saya berdoa buat anak-anak muda, bahkan saya, itu akan terjadi. Sejak dari masa mudamu pun sudah Tuhan pilih. Dari sejak kita pun lahir sudah Tuhan pilih. Tapi ada hal yang harus kita lakukan. Yusuf ini dipanggil dan Maria juga dipanggil karena dia berkata, Maria sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau nggak dekat dia dengan Tuhan, nggak mungkin dia mau mengandung dari Roh Kudus. Bukankah begitu Bapak Ibu? Tapi karena dia taat, karena dia tahu keluarganya pun akan menjadi milik Tuhan dan Yesus pun akan lahir di situ. Wow, dia mau taat. Yusuf ini tulus hati. Kalau kita lihat dalam ayat 18, 19 ini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Bukankah banyak sekali di dalam keluarga, misalnya suami menjelekkan, mencemarkan nama baik istri. Aduh, gak bisa masak dia, gak bisa masak. Diceritakan kan sama mungkin teman-teman, aku malas banget lihat istriku ngomel-ngomel cerewet. Aku gak pernah lah bercita-cita punya istri yang cerewet. Tapi kenapa ya? 1 tahun dia ramah, lembut, sayang. 2 tahun kelihatan dan pada akhirnya, bukankah sesuatu itu banyak kan? Akhirnya dia mencemarkan nama baik. Tapi ini berbeda. Yusuf tidak mencemarkan nama baik tunangannya. Mari kita belajar tentang Yusuf. Pria-pria, amin. Pria-pria, amin. Haleluya. Pria sejati yang milik Tuhan tidak boleh mencemarkan nama baik istri dan sebagainya. Justru buatlah dia semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan melalui diri kita istri jadi malah jauh dari Tuhan. Tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, bahkan dia ini rela dan mau melakukan perintah Tuhan. Dia bangun, wow, apa mungkin kok orang yang kucintai berbuat seperti itu? Kalau bukan dekat dengan Tuhan, kalau bukan hubungannya dengan Tuhan tadi baik, tentu dia mungkin tidak mau. Tapi karena hubungannya baik, dia yakin bahwa rencana Tuhan indah. Amin. Amin. Rencana Tuhan indah bagi keluarganya. Yang selanjutnya kita akan melihat dari hal ini, Bapak. Maria ini saya sudah jelaskan tadi, dia hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia katakan gini di dalam Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan seorang gadis yang taat. Saya berdoa perempuan-perempuan
yang mengasihi Tuhan, biarlah sampai tua nanti terus tetap mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan panggil tetap setia, amin. Tetap taat sama seperti Maria. Ini teladan. Sudahlah kita menjadi teladan, Bapak Ibu? Sudahlah kita menjadi teladan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Tema hari ini merupakan tentang keluarga. Ada banyak yang harus kita perbaiki, harus kita evaluasi. Karena keluarga tadi adalah milik siapa, Bapak Ibu? Milik Tuhan. Dan suka-suka kita. Ketika kita sudah kasih mahar, mungkin ratusan juta, apakah dia milik kita? Akhirnya apa? Tendang, pukul, suka-suka. Atau apa? Berkata yang tidak baik. Kau istri tak berguna, kau anak tak berguna. Atau sebaliknya, kau suami tak berguna. Ada banyak yang tidak mengerti hal ini. Karena ketidakmengertiannya lah makanya berantakan. Hari ini mau kita belajar mengerti, Bapak Ibu. Mau kita belajar mengerti tentang panggilan kita di dalam keluarga. Mau kita mengerti aku sebagai anak, panggilanku. Aku harus menolong, membantu, menghormati, sama seperti Yesus. Sebelum Tuhan Yesus berangkat dan pelayanan, berapa tahun Yesus melayani? 3,5 tahun. Tapi 30 tahun dia bersama siapa? Bahkan dikatakan, dituliskan, Yesus ini dikatakan di dalam Markus 6, ya, dia anak tukang kayu. Artinya apa? Dia membantu orang tuanya. Bukankah begitu? Dia tidak malu. Di usianya sampai ke 30 tahun. Memang tidak dicatat semua kisah Tuhan Yesus selama 30 tahun itu. Tapi di dalam Markus pun dituliskan, dia anak tukang kayu. Artinya apa? Dia tetap setia, menolong, bahkan dia anak sulung kan? Dia mau jadi teladan. Dia bekerja keras. Itu sebabnya sebelum Yesus pelayanan keluar, yang dikatakan orang hebat, luar biasa, tapi itu semua berangkat dari mana? Amin. Mari kita perbaiki. Jangan hebat di luar, tapi di dalam kita gak benar itu, bohong itu. Papaku yang terus menyakiti aku, ibuku yang terus menyakiti aku, atau suamiku dan sebagainya. Kalau di luar sana dia kelihatan baik, semuanya munafik. Tapi hari ini mari kita belajar orang yang mau diubahkan, Tuhan akan pilih. Belum ada kan yang sempurna. Mari kita belajar kepada pemiliknya. Keluarga itu karena milik Tuhan. Kita belajar kepada pemiliknya. Banyak hal yang mungkin harus kita lakukan hari-hari supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya dari keluarga kita nama Tuhan diagungkan, supaya kita juga akan termasuk anggota keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Amin. Tidak lagi saling menyakiti, tapi ketika ada yang terluka segera ditolong. Ketika ada yang mungkin susah, gak mungkin dong, karena kita satu anggota. Amin. Kita keluarga, amin.
Coba lihat kanan kiri jemaat Tuhan. Ini keluarga kita secara menyeluruh. Kiranya Tuhan lebih kecil lagi, lihat di keluarga kita. Bisa Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita renungkan hari ini. Mari kita muliakan nama Tuhan dari keluarga kita, karena ini adalah suatu keputusan dan pilihan. Mari jadi berkat dalam keluarga kita. Mari jadi berkat bagi sesama. Amin. Saya selesai firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Saya bukan seorang yang mengajar Bapak Ibu, karena saya pun belajar. Bapak Ibu juga sudah melewati. Saya akan menjadi juga kepala keluarga kalau Tuhan izinkan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menjadi kepala keluarga, sudah memiliki keluarga, ayo, mau dibawa kemana? Tentunya harus dibawa kepada maksud Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tak peduli masa lalu kita, seperti lagu tadi. Mari kita merenungkan. Saya tidak lama, tapi saya percaya setiap kata demi kata itu pesan Tuhan. Dan satu kata kalau kita terima dengan rasa syukur, itu akan menghasilkan buah yang besar. Itu akan mengubah kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Mari jemaat Tuhan, karena kita keluarga, tidak mungkin dong satu orang pun Tuhan biarkan. Kalau kita memiliki keluarga, kita akan pertahankan. Kita akan tetap sini. Aku akan berdiri Tuhan, sekalipun berat, tapi aku percaya ada mujizat. Yeah.
Ulala Basya. Jangan biarkan iblis menghancurkan keluarga. Jangan biarkan keegoisan menghancurkan. Semakin saling mengasihi, mesra, harmonis. Karena kesitulah Tuhan perintahkan berkat untuk sampai selama-lamanya. Guna takkan sakatakan namanya, guna takkan syakatakan namanya, guna lapatakan namanya syakatakan. Mari kita pribadi lepas pribadi berperkara hari ini kepada Tuhan. Bulan ini tentang keluarga, karena ada pesan Tuhan bagi kita jemaat Tuhan, bagi kita secara pribadi. Engkau sebagai anak, engkau mungkin yang sebagai orang tua, hari ini sama-sama kita membenahi Tuhan. Sebanyak orang Tuhan hari ini kami percaya ada mujizat Tuhan, ada pemulihan, akan ada perubahan besar di dalam nama Yesus. Kini aku percaya. Saya minta jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mau respon dan hormati Tuhan. Firman-Nya yang lembut dalam berbicara dalam hati kita. Amin. Kuasamu, mari kita akan kedua tangan kita berserah dalam satu mujizat. Engkau dapat kami. Ini aku Bapa Surgawi, ini doa kami Tuhan. Kami mau mengikuti seluruh rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan menempatkan kami ada di dalam satu keluarga, biarlah Tuhan akan menolong kami agar kami mulai membangun rumah tangga itu, mulai dari diri kami, untuk menciptakan satu rumah tangga yang memenuhi rencana Allah di dalam kehidupan kami. Kami rindu keluarga kami memuliakan Engkau. Kami rindu kami bersama-sama dengan keluarga kami melayani Engkau. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang menyembah Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang mengikuti ibadah online di rumah. Apapun kondisi mereka, Tuhan jadikan kami keluarga yang takut akan Tuhan, dan kami menjadikan keluarga kami sebagai pelayanan kami Tuhan. Karena di dalam melayani Tuhan, kami harus juga melayani keluarga. Pada saat kami melayani keluarga
dengan baik, itu berarti kami sedang melayani Engkau. Tuhan, tolong kami sebagai suami-suami, jadikan kami imam yang sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membawa keluarga kami takut akan Tuhan. Sebagai seorang istri, jadikan kami sebagai penolong yang baik, yang dapat menolong seluruh anggota keluarga kami menjadi takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak, jadikan kami anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat anak-anakmu yang sakit. Berdoa secara khusus buat Ibu Simamora yang saat ini sedang sakit. Engkau tahu dan Engkau melihat betapa besar iman anakmu ini ya Tuhan. Dia sepenuhnya mengandalkan Engkau. Tuhan, jamah dan sembuhkan dia. Berikan dia kekuatan dan hikmat-Mu ada dalam hidupnya. Dia boleh dipulihkan dan disembuhkan. Dan biarlah kami boleh belajar untuk tetap beriman kepada-Mu seperti hamba-Mu ini ya Tuhan. Berdoa buat Pak Andres, berdoa buat jemaat-jemaat yang lain, Mak Weli yang juga sedang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan ya Tuhan. Mungkin ada di antara sedang jemaat yang sedang membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Seluruh rencana-Mu di dalam kehidupannya, biarlah Engkau sendiri akan menolong dia untuk mewujudkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami berdiri bagi bangsa kami. Kami rindu bangsa kami dipulihkan. Kami rindu bangsa kami dijamah, sehingga kami yang ada di negara ini akan hidup dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan ada hujan pertobatan terjadi di negara ini. Bekerjalah ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu dicurahkan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada pagi hari ini buat rencana pernikahan Nesya dan Hanis yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret. Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah dari saat ini Engkau membimbing mereka untuk mereka mulai belajar membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rencana mereka. Biarlah Engkau sendiri yang hadir dan mengambil alih. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus